Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Widal kembali lagi bersama saya Bul Widal. Kita kali ini episode ketiga dalam tema dunia perpolitikan Kota Sukabumi. Hari ini kita akan ditemani oleh orang-orang hebat juga seperti biasa. Walaupun mungkin belum dikenal atau sebagian yang masih mengenal, tapi insya Allah kinerja mereka untuk Kota Sukabumi ada lah dulunya. Oke, jangan menunggu lama-lama, kita akan kembali lagi bersama Baraya Widal Podcast. Kali ini, Baraya Widal Podcast, saya ditemani oleh, bisa disebut senior, bisa disebut junior, bisa disebut rekan, bisa disebut segala-galanya lah. Karena kita ada kegiatan atau banyak melakukan proyek-proyek di luar dari perpolitikan. Tanpa basa-basi, kami perkenalkan Mang Aman Sabri. Waduh, Mang Aman, kumaha Mang? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, inilah mungkin sebagian Baraya sudah kenal. Satu lagi, the last but not least, Bang Ardi Wantoro. Alhamdulillah. Iya, siap. Selalu dengan baju kemiliterannya. Nanti kita bahas tentang itu. Oke, untuk yang pertama nih. Siapa itu Aman Sabri? Siapa itu Ardi Wantoro? Kita ulik dari sekarang. Mang Aman, sok jelaskan. Mang Aman teh saha? Ya, seperti inilah begitu kan saya gitu. Pertama mungkin ya kayaknya sudah tidak asing lagi begitu karena memang saya dengan Bang Bul yang selalu ada kita kerjasama ya Bang Bul ya. Dalam rangka juga kita melakukan karya-karya yang memang sebetulnya fokus kepada pengembangan maupun juga menaikkan potensi-potensi kepemudaan yang ada di kreativitas gitu ya, kreativitas kepemudaan dan seni, ya banyaklah karya-karya yang sudah kita lakukan gitu. Nah, pada kali ini mungkin saya Bismillah begitu mencoba untuk betul-betul terjun lagi nih Bang Bul nih, terjun lagi di politik praktis begitu. Yang mana sebetulnya memang educational background saya memang di social and political science seperti itu. Alangkah tidak elok kalau misalnya memiliki kapasitas educational background saya di social politics tapi saya tidak peduli dengan politik gitu. Maka dari itu ada keterpanggilan saya, Bang Bo. Keterpanggilan saya untuk terjun di politik praktis karena ini menyangkut juga dengan apa yang kita kerjakan juga gitu kan, Bang Bo ya. Dan ini berkorelasi kepada seluruh aspek yang ada di khususnya di Sukabumi kan begitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan kita memiliki dengan kita di politik itu banyak hal yang bisa kita lakukan begitu, Bang Bo. Ya sedikit banyak mungkin itulah karena sudah pada mungkin mengenal, bukan saya merasa terkenal begitu, tapi paling tidak insya Allah sudah lumayan lah gitu pada mengenal gitu. Betul. Oke, sekarang, nah ini mungkin baru sebagian orang yang masih mengenal ya. Nah coba tolong jelaskan Bang Ard itu siapa? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Kang Bul, Kang Iman, Kang Man ya. Ya aman. Saya mah pendatang ke Sukabumi. Pendatang Sukabumi, cuman saya memang datang ke Sukabumi itu hijrah. Hijrah dari kehidupan Dulu mah Kilatun Nur gitu. Jadi di Sukabumi loba nur. Jadi memang saya di Limus Tunggal tepatnya. Ya walaupun kita kerja bisnisnya di Jakarta, cuman kita memang tinggalnya di Sukabumi, aktif di kegiatan sosial. Dan kita punya yayasan, kita punya pesantren, kita punya komunitas-komunitas untuk keagamaan lah. Nah, jadi ke belakang berapa tahun, selama 7 tahun itu kita aktif di itu dan muncullah niat dari masyarakat sepuh dan masyarakat lebih banyaknya lah. Jadi minta agar kita bisa berbakti lebih luasnya kepada masyarakat.
Jadi usulan untuk menjadi mendaftarkan atau ikut kontestasi dalam politik ini menjadi caleg dari Partai Gerindra. Nah, untuk lebih detailnya ya mungkin tidak perlulah mengenalkan secara detail, mungkin di media sosial juga Browsing kita aja ya? juga browsing aja lah di Facebook, di sahabat Bang Ardi itu sudah detail lah. Kalau kita memang fokus aktif di kegiatan sosial, mungkin Kang Aman juga udah pasti tahu lah namanya di dunia politik itu tidak mungkin yang tidak mencari gimana sih elektabilitasnya si ABC itu. Dengan kelemahan sebenarnya apa? Jadi kita memang fokusnya selain kegiatan kita sebagai pengusaha kontraktor, tapi kita memang aktif di kegiatan sosial, khususnya di keagamaan dan tapi kita sukanya memang suka hiburan healing seperti jalan-jalan, seperti traveling gitu. Oke, Baraya, inilah dua sosok yang selama ini kita berteman. Saya secara pribadi berteman. Kalau dengan Mang Aman Sabri, kita banyak kolab atau kerjasama, banyak di kegiatan kreativitas remaja, seni, musik, atau perfilman. Sedangkan dengan Bang Ardi, saya banyak kerjasama di bidang sosial ya, santunan, hitanan, dan lain sebagainya lah. Oke, kita akan tanya-tanya apa sih motif mereka masuk ke dunia politik? Kenapa harus dunia politik yang dipilih? Bukannya mereka sudah nyaman dengan kehidupannya? Oke, pertama sekarang Bang Ardi dulu. Kenapa memilih politik untuk lebih mengabdi pada masyarakat? Politik itu tadi kita aktif di kegiatan sosial. Banyak, memang kita keinginan adalah gitu ya, ingin ada keinginan itu stage kita itu meningkat untuk memberikan effort ke masyarakat lebih besar. Kita sudah membantu, artinya kita sudah membantu di sosial ini, kita membantu sudah pakai istilah dana segala macam pribadi ya. Kita punya zakat, kita punya untuk perusahaan itu kita punya untung, kita punya ini. Cuman saya rasa masyarakat itu harus lebih luas yang bisa menikmati itu gitu loh. Dorongan masyarakat itu tadi yang bikin saya melek lah. Melek itu banyak keluhan, banyak keluhan itu dewan yang sudah awalnya itu sudah jadi, ternyata akhirnya begitu sudah jadi ditinggalkan. Jadi begitu dia maju lagi ke periode berikutnya, dia mencari lagi suara yang baru lagi. Jadi dari hal paling dasar itu kita bertekad dan ikhtiar istiqomah, kita bismillah pengen maju untuk memperbaiki sesuai yang pernah saya sampaikan visi misi ke KPU itu untuk memperbaiki nama baik anggota dewan yang sudah terlanjur istilah sedikit tidak baik lah dengan stigmanya bahwa dewan itu hanya ya duduk aja, tidak ada kerjanya, sedangkan banyak aspirasi masyarakat itu yang tidak pernah terlaksana seperti itu. Jadi, tapi menurut saya itu dewan itu bukan sedikit baik, banyak yang lagi. Mungkin ingin merubah paradigma seperti itu ya. Iya, seperti itu. Berarti atas dasar dari dorongan masyarakat juga untuk menjadikan itu utamanya. Biar lebih powernya lebih gede gitu kan ya, bukan hanya pribadi. Sebenarnya kalau dibilang enjoy itu kita enjoy sebagai pengusaha lah. Iyalah. Mungkin yang aman juga kalau ini kita lebih enjoy lah untuk jadi pengusaha. Kita pun bisa membantu sebagai pengusaha. Cuman ya itu tadi banyak yang minta tolong ke kita tuh, walaupun kita ini ngurusin anak sekolah, ngurusin orang ke rumah sakit. Makanya target kita tuh bukan muluk-muluk, bukan target kita ingin menjadi orang enggak. Target kita itu gimana caranya kita tuh maju supaya bisa tanda tangan kita tuh berlaku untuk orang-orang yang memang lemah dalam hal seperti itu gitu. Jadi ya target kita memang maaf ngomong tinggi itu bukan untuk ini, tapi tinggi kalau bisa di partai kita itu kita bisa maksimal untuk Oke, sip. Sangat masuk akal. Selanjutnya ke Mang Aman Sabri. Kenapa, Mang? Kan sudah sejahtera di taekwondo oke, silakan, Mang. Baik. Memang saya pertama berpikir bahwa ada satu klausul secara spiritual begitu kan. Khairunas anfa'uhum linnas kan begitu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat kepada yang lain. Nah, tentunya ketika saya komparasi dengan apa yang menjadi kapasitas saya di dalam dunia pendidikan sosiopolitik begitu. Kemudian kita banyak terjun di dalam dunia-dunia yang lain begitu, bukan dunia yang lain goib gitu. Tapi dunia-dunia yang lain seperti kayak Bang Ardi ada di dunia pengusaha, kita di dalam seni, baik itu seni musik, bela diri dan lain sebagainya.
tentunya ada satu hal yang memang menjadikan terkadang tersendat-sendat karena masalah kebijakan, policies. Nah, makanya saya terdorong, saya harus masuk nih di ranah politik praktis. Karena itu juga kan sebagai katakanlah penentu. Karena banyak terjadi sudah diilustrasikan tadi sama Bang Ardi bahwasanya yang ini kesulitan masalah pendidikan, kesehatan, padahal itu basis kebutuhan pokok daripada masyarakat. Selalu banyak permasalahan-permasalahan di situ yang sampai kekinian itu terkadang sulit untuk mencarikan solusinya. Begitu. Hanya saja kan karena memang orang sudah terlena dengan kenikmatan-kenikmatan duniawinya, begitu, dengan posisi kepangkatan dan jabatannya, sehingga lupa. Nah, kan seperti itu. Nah, semoga saja kita ini yang baru, walaupun orang terkadang banyak pesimis ya Bang ya. Ya, betul. Baru sekarang ngomong begini, tapi nanti kalau sudah duduk lupa. Nah, mudah-mudahan ya doakan juga dong. Doakan kita agar istiqomah, agar juga amanah, begitu. Dan yang paling penting adalah kenapa mereka bisa melontarkan statement itu, Mang? Karena mereka tidak diedukasi. Manakala mereka mendapatkan edukasi politik yang benar, tentunya mereka justru malah jauh lebih kita itu memang benar-benar mau posisikan, ingat loh, kamu tuh wakil kita. Bukan pimpinan kita gitu dalam sebuah perusahaan misalnya gitu. Bukan, kita wakil, kita pembantunya mereka. Nah, maka dari itu kami inilah, saya pribadi khususnya melalui Partai Nasdem begitu, kali ini saya hijrah dari yang lama begitu. Nanti kita bahas. Sensor. Karena memang yang kebetulan memang kami rindu perubahan. Kami rindu perubahan yang positif tentunya, tidak stagnan begitu. Dan kita nggak mau terkungkum dengan frame pola pemikiran yang ortodok begitu. Hanya baik dalam pencitraan saja, tapi realitanya nol besar. Gitu. Nah, di kita itu kan lebih indah dalam pencitraan mas semua. Rata-rata, maaf. Ya, Di kita Sukabumi, di kita Indonesia, apa di kita... Ya, kebanyakan global. Ya, berkorelasi akhirnya. Berkorelasi dari mulai pusat, mungkin regionalnya, sampai ke tingkat daerah. Maka dari itu saya ada sebuah keinginan. Dan bismillah saja saya bilang kan, bismillahirrahmanirrahim tuh deh saya bilang, saya ingin betul-betul terjun di dalam politik praktis, sehingga membuahkan kebijakan-kebijakan itu atau policies-nya itu yang memang yang sebenar-benarnya policies arti daripada politics itu gitu loh, interpretasi daripada politics itu. Memang betul orang mengilustrasikan politik itu kekuasaan yang mana dulu, bukan kekuasaan yang antitesisnya adalah kekuasaan yang akhirnya serampangan seperti itu. Tapi kan kekuasaan di sini justru yang ujung-ujungnya adalah masalah welfare, kesejahteraan, kan begitu. Bukan itu kesejahteraan sana, bukan. Tapi kesejahteraan memang keseluruhan seperti itu gitu kan. Nah, ini yang menjadi dasar saya begitu loh untuk ya sudah, saya memiliki capacity, saya memiliki sebuah integrity juga. Kemudian juga, ayo kita buktikan dengan sebuah kinerja. Tidak harus kita terlalu banyak pencitraan-pencitraan yang no action, talk only, misalnya seperti itu. Ya, tidak seperti itu buat saya. Nah, itu yang mengawali saya, Mang Bul. Memang saya, kalau boleh saya sedikit berbicara bahwa 99 saya dengan kebetulan dosen saya sendiri, Pak Amin Rais, di Gajah Mada University, di Gajah Mada, maksudnya begitu, di Gajah Mada, saya banyak belajar politik dengan beliau sampai akhirnya kami ada satu pusat studi kebijakan di UGM kebetulan. Saya kebetulan banyak belajar lah di situ tentang bagaimana sih politik itu, sehingga kami mendirikan satu partai gitu kan. Terus perjalanan itu dan di 99 sampai 2000 dari 2003 sampai 2006 saya di DPR MPR RI sebagai tenaga ahli. Yang kebetulan juga saya dengan Pak Dede Yusuf pada saat itu juga saya sama-sama dengan beliau gitu menjadikan beliau sebagai wakil gubernur pada saat itu. Kemudian dari situ ya saya karena memang orangnya lebih enak free begitu, free man gitu, bukan preman, free man gitu. Sehingga saya udahlah Freeman teh lamun di luar negeri datang ke Indonesia jadi preman aja. jadi preman. Jadi Nah, begitu Mang Bul. asinya lebih gede ini.
Aslinya. Asin. Karena pengalamannya udah banyak asin. Jadi ketika saya kembali ke daerah saya sendiri, saya saja sangat bersyukur seorang Ardi saja yang bukan asli orang Sukabumi mau berkontribusi. Kan begitu. Kita malu dong. Tuan rumah gitu kan yang memiliki ini, kok kita malah acuh-acuhan begitu kan. Nah, seharusnya ini kan sebagai apa namanya? Trigger ya, trigger. Iya, trigger. Dan proyek percontohan. Orang luar saja mau begitu. Kenapa kita tidak? Nah, maka dari itu saya pribadi bismillah. Oke, yuk kita sama-sama. Kita kolab cenah saur makmul mah tadi gitu kan. Saur kasepuhan mah kolab. Nah, asal ulah olam gitu kan. Ngomong kejadian olam deh. Sangat leungit ya sana olam deh. Begini tuh, secara singkat lah begitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke partainya ya. Seperti yang tadi akan kita bahas. Dari sekian banyak partai, 18 ya? Sekarang 18 yang ikut partai. peserta betul. Kan kita tahu sendirilah, dulu backgroundnya bukan dari yang sekarang. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa Gerindra? Yang Kenapa menjadi Gerindra? kendaraan tempurnya. Saya memang dari dulu Gerindra, Kambul. Pada dasarnya. Pada dasarnya Gerindra. Dan pada saat saya kemarin ditawarkan itu, sebenarnya sudah sampaikan, maaf, saya mah nggak bisa, saya mah tetap merah putih, saya mah tetap Garuda. Cuman beliau kan minta tolong untuk melengkapi KSB supaya lengkap mendaftarkan ke ini. Ya welcome lah kan. Udah sebenarnya hati mah nggak bisa dirobek, nggak bisa diapa-apa. Dirobek juga tetap Garuda. Karena memang karena Tetap gemoy ya. gemoy lah. Jadi memang apa ya? Kenapa Gerindra? Karena kita punya histori yang nggak bisa saya ungkapkan terlalu ini. Karena saya jiwanya memang jiwa nasionalis banget lah. Nasionalis banget. Jadi mana yang cocok itu ya dari dulu kita nggak pernah berubah ya dengan Partai Gerindra, burung Garuda lah. Apapun resikonya. Apapun resikonya. Karena satu, kedua yang paling utama kita kalau maju ke maafnya ngomong lompat-lompat ke partai lain, kita sudah punya link. Di Gerindra itu kita sudah punya apa ya? Kita di RI-nya ada, di pusatnya ada, kita linknya itu semua ada. Jadi supaya misalkan kita maju nih, kita dikasih amanah, kita gampang mau minta aspirasi anggaran tuh baik dari provinsi, baik dari pusat. Itu kita udah kenal semua di sana dan kita memang tadinya kan sebenarnya pengurus dari pusat DPD Jakarta, Kang Aman. Jadi awalnya memang pengurus dari anggota dari DPP, cuman tarik ke DPD. Nah, hijrah pasca 2019, pasca apa chaos itu saya 2014 pasca chaos saya hijrah ke Sukabumi. 2017 masuk baru menetap, 2019 itu turun gunung lagi. Ya sudah. Yang pasti tidak mungkin pindah lah. Ya tetap akan Gerindra karena ya Girohnya mah tetap Gerindra lah. Giroh mah tetap Gerindra dan kita benar-benar ingin memaksimalkan ikhtiarnya supaya Pak Prabowo itu mendorong supaya menjadi presiden yang bisa mensejahterakan masyarakat atau rakyat Indonesia. Supaya pembuktian beliau itu pengen membuktikan benar-benar saya ini ya benar-benar pengen mensejahterakan masyarakat Indonesia. Itu. Jadi tetap Gerindra tetap di hati. Tetap benar di hati. Kemanapun terbangnya, balik lagi ke kandang. Mang Aman dari ya histologi. Sama-sama biru ya, tapi birunya Sama beda. biru. Sama-sama biru, cuman birunya beda. Yang ini dua, ini satu. Kenapa Nasdem? Saya melihat bahwa memang dari slogan yang di apa namanya yang menjadi trend setternya dari Nasdem sendiri ini adalah sebuah restorasi perubahan yang notabene perubahan di sini, restorasi di sini adalah menuju ke perubahan yang jauh lebih baik seperti itu. Yang kedua memang tidak perlu dipungkiri lagi bahwa yang namanya politics begitu, yang namanya politik pasti terjadilah yang namanya faksi-faksi. Nah, ketidaknyamanan di dalam rumah itu ya untuk apa? Kan begitu. Saya praktis-praktis saja begitu. Ketika saya sudah tidak nyaman di satu rumah itu, ya saya pindah dong ke rumah yang lain begitu. Bukan dalam artian di sini saya memposisikan sebagai oportunis. Bukan. Kalau oportunis lain cerita. Pasti keuntungan yang akan dicari terus. Tapi buat saya adalah bagaimana saya bisa mengaktualisasikan dari resources yang saya punya begitu loh. Nah, kebetulan di rumah Nasdem inilah saya ada
kecocokan begitu kan, dari sisi pemikiran, dari sisi perilaku politik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ditambah ditunjang dengan yang kebetulan yang sekarang diusung adalah Mas Anies begitu, yang notabene beliau senior saya, mentor saya begitu kan, Mas Anies Baswedan ini. Beliau di HMI, beliau juga sama-sama dengan saya di Kagama begitu, di keluarga alumni Gajah Mada dan lain sebagainya. Kami dan berkecimpung di dunia akademis gitu. Nah, karena saya juga memang tidak menutup kemungkinan saya juga bisa terjun di dunia akademis. Saat ini kan saya terjun di dunia kepelatihan keolahragaan. Tapi kan itu sama dengan mengajar, melatih gitu kan. Ya itu tadilah khairunas abahum linas. Nah, ini yang menjadi dorongan saya juga kenapa di Nasdem saya sangat begitu kalau bahasa kerennya ikhwan. Karena kalau bukan ikhwan maaf ya kan begitu. Harap. Nah, seikhwan dengan Nasdem karena saya juga ada niatan secara pribadi untuk memberikan edukasi, bukan hanya secara politis praktis saja, yang notabene yang penting saya mendapatkan power, kekuasaan. Karena biasanya saudara-saudara kita selalu berpikir bahwa politics itu adalah power, kan begitu, kekuasaan. Salah satu pemikir Morgenthau bilang power mean man can control over the mind and action of another man. Artinya kita bisa menguasai orang itu atau menguasai dengan kekuasaan itu, kita bisa mempengaruhi pemikiran, tindakan dan pembicaraan orang lain. Nah, tapi itu kecenderungannya kan negatif, Mang. Gitu. Tapi kalau saya berikan mereka edukasi, gitu kan, sehingga ada peningkatan kualitas, begitu, peningkatan kualitas secara intelektual, apalagi secara moral. Nah, secara moral, spiritual, itu tadi dalam sisi keagamaan. Bang Ardi sudah melakukan itu, Bang Bul sudah melakukan itu. Tinggal kapasitas intelektual, sehingga tidak lagi dibawa bodoh, gitu kan. Kan selama ini yang terjadi adalah banyaknya orang pintar nggak bawa bodoh. Bukannya orang pintar menjadikan orang itu jadi pintar, tapi orang pintar malah nggak bawa bodoh, jalan bodoh, kan begitu. Nah, ini yang salah, makin bodoh. Nah, makanya bahasa saya, jadikan kita ini cerdas, bukan cerdik. Kalau cerdik itu ya cerdas ya licik, gitu kan. Ya itu kan seperti itu, gitu. Nah, buat saya, jadikanlah mereka cerdas, sehingga kebermanfaatan itu terus sustainable, berkelanjutan. Tidak stuck sampai di situ, yang penting saya mendapatkan kekuasaan, antum, kalian semua di bawah my own under control, kan begitu. I'm the boss, begitu. Itu yang salah. Ya kan, mana buat kita gitu kan. Ini juga asalnya bos, sekarang jadi pembantu. Jadi wakil kan, jadi mau jadi wakil. Dari seorang direktur, sekarang mau jadi wakil. Tapi beda wakilnya, pengabdian. Kan begitu, bukan wakil dalam artian di sini secara kacamata yang sangat sederhana itu pembantu, bukan. Tapi justru pengabdian di sini. Karena ada kebermanfaatan, kan gitu. Manakala tidak ada kebermanfaatan, ya mungkin rasa-rasanya Bang Ardi lebih asik di pengusaha, ya nggak Bang? That's right, nyaman seperti itu sebenarnya. Gitu kan, duit ada, misalnya gitu kan, mau kemana-mana nyantai. Satu tahun kurang lebih itu istiqoroh itu. Nah, itu. Untuk memutuskan ini. Iya. Dan Tapi atas izin istri juga kan? Tapi yang terpenting ajar izin orang tua. Orang tua itu penting. Tapi kalau nggak ada izin istri itu lebih rese sebenarnya. Sebenarnya nggak perlu izin istri, soalnya. Tapi kalau sudah orang tua itu pasti istri master will. Kalau istri yang istiqomah ya. Kebetulan punya istrinya istiqomah. Oke, sudah. Ya, kalau saya sih sekarang melihatnya kemarin di tayangan-tayangan yang sebelumnya gitu ya. Saya melihat ada adik-adik kita ya Bang ya. Mereka sangat potensial ternyata kan. Kayak Kang Fajar, Kang siapa kemarin itu, Adinda, Kang. Itu potensial saya kira itu. Kenapa tidak sih berikan juga mereka ruang, kami juga ruang yang memang bisa kita mengaktualisasikan begitu kan kebermanfaatan kita ini begitu. Karena di dalam politik itu ada sesuatu hal yang mungkin jadi tidak mungkin, yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, ini perlu digarisbawahi kan begitu, perlu diinikan gitu. Karena mohon maaf kalau kita berbicara seperti ini teoritis. Tapi praktis di lapangan, mohon maaf.
mana ada orang yang sedang berkuasa saat ini, gitu kan, sudah nyaman dong dengan kekuasaannya, pasti dengan segala macam caranya pun pasti akan mempertahankan kekuasaan Iya. itu. Nah, kita-kita ini yang seolah-olah dianggap newcomer, jangan sampai kita terlena dibodohi juga. Karena tetap kita sebagai peserta ada penyelenggara loh. Nah, irisan-irisan itu makanya saya ingin mengedukasi semua, yuk sama-sama good analytical thinking. Political practice gitu. Aduh, maaf, ingin jadi Inggris. Bahasa Sunda ya. Padahal kalau pakai bahasa Sunda lebih nikmat. Seperti kata Daniel, jangan pilih incumbent, pilihlah newcomer. Oke, tadi sudah berbicara secara pribadinya, background dari masing-masing. Sekarang kita lebih membuka, lebih keluar. Bagaimana pandangan akang-akang ini tentang permasalahan yang ada di kota Sukabumi? Mangga, Bang Har. Kenapa saya harus sampai turun tangan menjadi wakil mereka? Permasalahan-permasalahan apa sih yang ada di kota Sukabumi? Kontekstualnya sih sebenarnya untuk bukan secara global di Sukabumi ya, gitu. Mungkin kita konteks bicara itu Dapil. wilayah dapil ya. Kalau untuk konteks itu mungkin kita terlalu melebar lah ya. Kalau saya pribadi ya, jadi kita bukan lihat itu terlalu, karena di lingkungan kita sendiri aja masih ada problem lah. Artinya problem itu kita tahu selama kepemimpinan atau yang kemarin itu tidak maksimal lah, tidak maksimal artinya itu kita mungkin sama-sama tahu lah, saat siapa yang menjabat itu pasti komunitasnya atau Golongannya. area golongannya yang diinin itu kita rasakan sendiri lah. Artinya di Limus Tunggal di Ciberem sendiri itu kita rasakan sendiri. Pada saat itu COVID, itu saya COVID itu udah aktif dulu sana. Tidak ada satupun dewan atau anggota legislatif atau ini untuk turun. Itu kita pure itu seorang Mungkin ambil kena untuk COVID turun. semua dewa Nah, anggotanya. bisa jadi. Tapi kalau yang kita alasan kita dengar itu waktu itu, wah anggarannya ini karena kita sampai ngegelontorin itu, saya pribadi kan itu hampir sekitar 800 juta. Kita itu untuk pribadi itu. Apalagi pada saat apa ya? Musibah apa? Oh itu Longsor atau longsor. longsor. Ah, Banjir. Nah, itu kita habis-habisan karena jadi kantor saya itu jadi dinas sosial. Jadi dinas sosial, kita jadi dapur umum segala macam kita di situ. Jadi kalau dibilang secara menyeluruh mungkin saya tidak terlalu mikir untuk secara menyeluruh. Iya. Saya skup paling kecil aja dulu untuk Cirebon, untuk lingkungan kita sekitar lah. Jadi kalau untuk itu kita belum memperhatikan untuk skup seperti itulah. Karena yang kita perhatikan di sebelah kita aja masih ngerasakan yang seperti itu, yang ngapain kita berpikir untuk itu. Tapi dengan kita punya kebijakan itu tadi, setidaknya kita bisa lah menyampaikan aspirasi kita itu ke eksekutifnya. Apalagi konteksnya Partai Gerindra waktu saat ini kan ketua DPRD kan, dan itu ya kita ingin memperbaiki citranya partai kita itu ya. Tidak action mungkin karena ya kita nggak bisa bicara terlalu inilah, saya bisa bicara di sini karena itu internal. Tidak banyak berbuat juga kita bisa bilang seperti itu. Ya mungkin bukan Gerindra semuanya lah sudah terkekang untuk eksekutifnya. Mungkin saya Kang Aman juga sepakat untuk hal itu. Kita nggak bisa apa ya, nggak bisa menutup inilah. Cuman yang kita rasakan kan, kenapa ini teh? Kok bisa gitu loh? Itu satu hal jadi gregetan buat kita tuh. Makanya kita tuh fokusin kita tuh ganti rezim. Ganti rezim dewan. Sekarang Rezim dewan. ini rezim dewan itu ganti yang benar-benar yang punya giroh tuh benar-benar untuk pengabdian ke masyarakat, bukan untuk gaya-gayaan, gengsi-gengsian atau segala macam. Enggak lah seperti itu. Kalau tadi saya bilang, buat apalah gayaan? Saya biasanya tidak main di kandang, tapi main di luar gitu loh. Jadi nggak mau pengen tunjukin taring kita tuh di kandang. Kalau bisa taring kita tuh di luar gitu. Makanya setiap pekerjaan, Setoran ke kandang ya. Saya tuh punya prinsip seperti Robin Hood. Oh. Mencuri uang di luar, bawa pulang ke kampung. Seperti itu gitu. Jadi itulah tujuan utama kenapa kita itu, karena ya gregetan. Jadi gimana caranya ganti rezim dewan itu supaya bisa membuat suatu transformasi lompatan besar. Gitu. Oke. Mang Aman, dari kacamata yang semakin mendebal Kang Aman gimana? Semakin menebal ya, Pak. Kalau ketemu tidak sebesar itu kan. Kalau saya melihat konteksnya begini, kembali kepada masalah tugas pokok dan fungsi, juga profesionalitas di tataran birokrasi tentunya.
mohon maaf ini juga mungkin barangkali ada yang ya terserah lah mau tersinggung atau apa gitu bahasanya. Tapi kan kalau memang yang namanya kritik, kita jangan anti kritik. Justru dengan kita dikritik itu adalah sebagai tazkiro dan tafakur diri kita. Ada yang kurang, mari kita perbaiki kan seperti itu. Saya melihat di sini bahwa saya tadi kalau bahasa Bang Ardi itu greget, saya juga greget gitu. Andaikan walaupun terkesan Sukabumi ini indeks tingkat kecerdasannya katanya begitu ya sudah middle up begitu. Tapi yang dirasakan adalah ketika kita terjun ke lapangan di daerah kita lah khususnya begitu, masih banyak juga kok yang masih ada ketimpangan itu. Maka dari itu ya kembali kepada tupoksi, misalnya legislatif pun atau legislator pun juga harus bisa memposisikan dia betul-betul melaksanakan tupoksinya, begitu. Dan di tataran birokrasinya pun juga memang harus betul-betul oleh yang profesional sesuai dengan kapasitasnya. Jadi jangan salah orang menempatkan orang gitu kan. Ada istilah kan, the right man on the right place, something like that lah, seperti itu. Jadi kalau ini kan banyak ketimpangan-ketimpangan yang terjadi yang akhirnya memunculkan kebijakannya pun juga kebijakannya serampangan juga kan begitu. Karena itu tadi memang betul di dalam politics itu adalah kompromi. Tapi kompromi yang bagaimana dulu? Manakala kompromi yang hanya sekedar faksi atau komprominya menguntungkan golongan, seremoni. Iya. Terus ya, kecenderungannya juga kita hanya seremonial saja begitu kan, tanpa ada sebuah values, sebuah nilai. Saya kira itu kurang elok. Maka dari itu saya pribadi, kalau bahasa Bang Ardi mah tadi kan ngeri kan, ganti rejim. Wah. Tapi kalau bahasa saya sih yang cukup rada mungkin bisa diterima adalah Ganti orang-orangnya. Ya, begitu. Sarwa kemeh. Karena kan memang ini akan menghasilkan satu produk. Begitu, yang disodorkan oleh birokrasi dalam hal ini adalah eksekutif kan digojlok di dewan begitu, digojlok di legislatif sesuai dengan tupoksinya. Ini kan banyak parameter-parameter yang memang harus kita pikirkan di situ. Yang akhirnya memunculkanlah produk-produk apa, perda misalnya kan begitu. Ini kemana nih? Lahirnya kan di legislatif ya, gitu. Kan digojloknya di situ. Dan kami juga, kalaupun kami insya Allah ditakdirkan kami duduk, ya kami pun juga jangan cuma hanya duduk diam dan duit. Begitu duduk diam duit, ketok palu nggak bisa. Mudah-mudahan satu komisi nanti. Amin. Jadi diserang batur gitu. Justru itu yang menjadikan saya cukup berang juga. Terlebih adalah saya asli orang Sukabumi. Seolah-olah saya ini Sukabumi ini kok diacak-acak sama orang luar ya, gitu loh. Yang bahasa saya tadi adalah orang pintar, tapi bukannya memintarkan, tapi justru malah mendiskriminated, begitu. Dan saya muncul ini karena yang pertama, yang paling esensial itu adalah masalah edukasi. Saya ingin mengedukasi mereka, begitu. Yang pertama, jangan anti terhadap politics juga. Orang sekarang sudah skeptis terhadap politics. Kami pun juga di lapangan kadang menghadapi kendala-kendala secara politis begitu, mereka sudah apatis. Sarua wae kege. Ayeuna we cenah keur dagang, engke mah geus jadi mah. Bapak-bapak. Kan begitu. Banyak lah. Wah, ganti. Karena mereka belum memiliki kesadaran akibat tidak adanya edukasi itu. Dia tidak sadar bahwasanya dengan politik itu muncul sebuah kebijakan itu banyak yang tidak menguntungkan loh buat mereka. Kan banyak terjadi sekarang untuk masalah pendidikan, ya asal ikhwannya atau misalnya golongannya begitu kan, yang kenal Itu terjadi sekarang? Terjadi sampai detik ini masalah pendidikan saja sudah adanya ketimpangan seperti itu. Iya, jelas. Kesehatan jelas. Bahkan produk sosial dalam artian di sini adalah misalnya kalau kita terjadi bencana kah atau apa, kan pilihan mana yang perlu untuk dibantu, mana yang tidak. Nah, Prioritas ya? Iya, kami tidak berbicara ke situ, kami berbicara seluruh masyarakat Sukabumi. Dan saya juga mengajak adik-adik mahasiswa kita juga jauh lebih kritis. Kritis, tapi kritis yang membangun, bukan kritis yang
arogan, bukan kritis yang tidak mendasar sehingga yang Membakar ban. ya yang ujung-ujungnya nanti kan kompromi itu ya 86. 86. Janganlah. Ayo kita tunjukkan bahwa Sukabumi ini ternyata punya values-nya yang luar biasa. Itu motivasi diri saya begitu loh untuk lah ini mah wayahna ya Bang Ardi Betul. turun saya. Bismillah. Oke. Nah, untuk Baraya Widal yang di Dapil 2, kenapa harus pilih yang lama? Kalau yang baru lebih menjanjikan, betul kan? Oke. Oke. Sesuai yang diutarakan tadi kan, pastilah niat bagus, awalan bagus gitu. Tapi kan kalian itu nanti di dalam jalan Juanda Dago itu tidak akan mungkin satu frekuensi, satu tujuan, satu pola yang sama. Gimana kalau ternyata mereka itu lebih condong ke hal-hal yang lama, budaya-budaya yang lama. Nah, yang saya ingin tahu gimana trik atau cara akang-akang ini menghadapi budaya-budaya yang lama yang sering dilakukan oleh Dewan itu, atau kita bisa menjadi yang lebih baru. Kan kebanyakan ya seperti obrolan-obrolan sebelumnya bahwa sebelumnya bagus, ketika masuk dalam satu lingkungan itu ya terbawa sama lingkungan itu. Kalau tidak nanti terhempas. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, apa yang akan ini lakukan? Mangga, Bang Ar. Kalau kita sih memang saya sih pribadi udah ikhtiar ya. Kang Bul ikhtiar itu dalam arti memang akan ada satu komunitas atau satu lingkungan baru lah ya. Satu lingkungan baru di mana jika kita memang masuk ke Juanda, itu lingkungan itu tidak bisa kita hindari. Namanya kita posisi sekarang kita lingkungan biasa nih ya. Tiba-tiba kita di lingkungan Baru. DPR. DPRD ya, anggotanya kita punya ego, punya apa segala macam. Udah pasti akan gimana caranya supaya kita tidak mengikuti lingkungan seperti itu. Ada yang misalkan yang biasanya kita turun nih ke bawah dengan lingkungan baru ini ya adalah macam-macam. Kalau obrolan di itu kan ada untuk ngurus anggaran, ngurus rese segala macam. Itu pasti akan ada transaksional yang dilakukan oleh sesama inilah. Udah pasti ada seperti itulah. Tapi saya sudah selalu diingatkan karena tujuan saya tuh maju tuh bukan itu gitu loh. Tujuan kita maju memang untuk mewakili aspirasi masyarakat. Apalagi kita mungkin Kang Bul juga udah paham apa program saya begitu saat saya dikasih amanah. Kalau saya bukan paham dulu, mulia kalah. Mulia. Memang di program saya itu jelas seperti ya akan lah, mudah-mudahan tidak akan ikut arus seperti itu. Ya kalau kita dengar arus yang lama itu ya tidak baik karena sudah begitu mereka dilantik, mereka udah tunduk langsung sama eksekutif. Artinya udah proporsinya itu mereka nggak bisa pakai tupoksi itu nggak bisa kepake lagi. Karena apa? Ya kita udah bukan rahasia ini lagi lah. Mungkin orang sudah paham semua lah. Sekalipun kita minta contoh, kita kemarin ngurus untuk anak sekolah saja, untuk anak sekolah itu masih transaksional kok di sana. Kita minta surat rekomendasi itu nggak gratis itu juga. Saya itu salah satu ngurusin masuk anak orang sekolah. Kita minta rekom itu juga nggak gratis gitu. Sampai saya ketemu sama gurunya sendiri, sama kepala sekolah sendiri, ya itu nggak gratis gitu. Kita memang harus seperti itu sampai unggulan segala macam. Udah pokoknya nonsen semua itu inilah. Nah, kalau kita mah tetap saya mah udah istiqomah tidak akan keluar jalur. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan menjaga istiqomah kita, ya tidak akan keluar dari rules apa yang kita udah niatkan. Makanya targetnya selain jadi harus menang gitu kan. Selain jadi harus menang jadi suara maksimal. Supaya kita minimal bisa megang kebijakan. Ulah yes bos. Ketua fraksi lah. Jangan sampai jadi yes bos gitu ya. Jangan sampai ya, maaf dia ngomong. Kalau bicara tadi ke Kang Aman pas sebelum itu, kalau hanya cuma jadi, kita bukan PD. Insya Allah jadilah. Kalau ini kita memang sudah confidence lah. Confident arti karena kita udah punya bicarain data, kita bicara gitu loh. Data kita bicara, kalau cuma jadi ya kita inilah. Tapi ini bukan hanya jadi yang kita inginkan. Tapi kita inginkan itu satu kebijakan yang bisa kita dapat supaya tanda tangan kita ini berguna untuk masyarakat yang membutuhkan. Gitu. Oke, bagus.
Semoga istiqomah. Amin. Insya Allah istiqomah. Amin. Amin nggak jauh dah. Amin kan. Soalnya kita udah jauh yang begitu. Oh, iya. Ah, Bergemoy dulu, Ah. kemudian amin. amin. Pasti akan Insya aman. Allah. Bisa lah ya. Bisa lah, ya. Orang film oke sih soalnya. Oke, Kang Aman, kumaha cara Baik. mengatasi? Kalau saya mungkin berbicaranya memang untuk merubah sebuah sistem yang sudah lama itu sangat luar biasa, perlu ekstra luar biasa lah kinerja, ekstra kerja keras yang luar biasa. Tapi paling tidak tadi sesuai dengan yang dipertanyakan sama Mang Bul begitu kan, saya masuk ada di dalam sebuah sistem, ada sebuah wahana yang memang itu sudah sangat akut begitu. Tidak harus diamputasi kan. Mari kita coba dianalisa dulu begitu kan. Tapi paling tidak dengan adanya Aman Sabri ini, anu saya ini begitu kan ada di situ, paling tidak bisa mewarnai lah begitu kan. Sehingga suasana di sana pun juga menjadi hidup, yang setadinya yes man, tapi kan ketika sudah ada sarana, kita ada wahana untuk melakukan debate kan, paling tidak mewarnai kan begitu. Cuma nggak lengkap kalau cuma ada Aman Sabri. Memang harus ada saya di situ. Aman Sabri dan Ardi Wantoro. Jadi ada wahana itu sehingga betul-betul lah jadi hidup suasana, bukan hanya just only yes man, duduk diam duit begitu. Tapi memang betul-betul itu terdorong, saya bisa masuk di sana untuk bisa mewarnai bagaimana situasional di sana gitu kan, yang tentunya orientasinya adalah untuk kemaslahatan begitu. Selain daripada tentunya kami juga kan tidak perlu bukan tidak perlu ya, tapi tidak dipungkiri juga saya bisa masuk di sana pun tentunya kan dengan alat atau kendaraan. Pasti ada misi, pasti ada sebuah Misi tujuan dari partai lah, dari gitu ya. partai. Nah, itu tinggal bagaimana lamun tema cek bahasa Sunda nama orang kumaha ngagitekan jeung ngageolanana kan begitu. Cuman kalau kita sudah memiliki sebuah dasar tongsok poho karena purwadaksi begitu kan, tentunya itu akan menjadi sebuah rem. Tongsok poho karena purwadaksi, jangan pernah melupakan sejarah gitu kan ya. Tong nalika istilahnya jangan sampai yang setadinya kita selalu merendah begitu kan, akhirnya jadi tinggi begitu, tinggi hati, songong, belagu dan lain sebagainya. Cobalah begitu kan, asik-asik aja. Cobalah ganti yang baru. Mungkin itu kalau saya mencoba kenapa ada motivasi kenapa harus ada di sana, minimal yuk sambil kita juga tunjukkan bahwa orang Sukabumi juga, khususnya orang Sukabumi, pemuda-pemuda Sukabumi, newcomer lah katakanlah, newcomer Sukabumi juga memiliki sebuah kredibilitas kok. Kredibilitas yang mumpuni, kapasitas yang mumpuni, potensi-potensi yang bisa kita artikulasikan secara oke begitu kan. Dan disesuaikan dengan profesionalitasnya kan begitu. Jadi jangan di sini ada ketimpangan-ketimpangan. Yang ini nggak ngerti tentang A misalnya ditempatkan di A. Dia ngertinya B ditempatkan di C. Kan jadi nggak jelas. Gitu kan. Sehingga ayo ini pun juga jadi tugas kita bersama, bukan hanya partai saja, bukan hanya kita pribadinya, tapi masyarakat pun juga harus berani untuk memberikan kritik. Dan kita jangan anti kritik gitu. Ayo demi untuk yang konstruktif gitu ya, yang konstruktif begitu. Jangan nanti kritik kita. Justru hadapi kritikan itu adalah sebagai nilai buat kita untuk jauh lebih baik kan seperti itu. Jangan abaikan itu. Itu Mang kalau saya. Oke. Tak terasa seberapa menit kita hampir 1 jam ini berbincang-bincang. Tapi masih ada 2 sesi lagi. Kenapa warga masyarakat Kota Sukabumi, khususnya Dapil 2, harus memilih mereka? Mangga, Kang Aman, kenapa warga Dapil 2 harus memilih Kang Aman sebagai wakil mereka di legislatif nanti? Iya. Mangga promosi. Insya Kalau Allah. dipromokan, mangga kunaon alasannya kudu dipilih gitu. Bagi saya, ketika saya melihat dari yang terkecil saja begitu, dari sisi parameter tingkat kesejahteraan masyarakatnya di sana, yang berkorelasi dengan urusan pendidikan, kesehatan.
itu sudah menjadi barang dagang politik yang luar biasa. Kesehatan, pendidikan, ya kan, kemiskinan dan lain sebagainya itu udah jadi jualan tuh, begitu. Tapi memang realita kok, gitu. Itu yang harus kita dorong. Ini ada apa sih sebetulnya gitu kan? Untuk di wilayah saya khususnya di Dapil 2 ini Baro, Ciberem, Lembur Situ bukan saya mendiskreditkan, gitu. Tapi di sana saya melihat secara geopolitik bisa untuk diberdayakan secara maksimal, begitu. Dengan melihat fenomena kota Sukabumi kekinian, gitu. Wilayah untuk Baro, Ciberem, Lembur Situ ini kan punya banyak potensi-potensi sumber daya manusianya, potensi-potensi sumber daya alamnya, walaupun sudah tergerus nih, begitu. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak proyek percontohan yang bisa kita duplikasi dibawa ke sini ke Sukabumi, gitu. Jadi jangan semuanya juga istilahnya jadi pilot project percontohan bangunan-bangunan yang besar-besar sehingga tidak memperhatikan aspek lingkungan, begitu. Padahal mereka dulu di wilayah Lembur Situ, Ciberem itu masih banyak persawahan, itu kan mereka bisa menghasilkan padi loh. Sekarang udah jarang, sangat kecil. Terus kita jadi konsumtif lagi, gitu kan? Kita tidak bisa produk sendiri gitu loh. Kenapa? Ada apa nih? Nah itu kan, ini permasalahan-permasalahan tata kota tentunya, bla 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 masih banyak lagi. Makanya kenapa saya ada keberpihakan untuk bisa, ayo mendorong mereka, mengedukasi mereka untuk jauh lebih memiliki view yang jauh lebih dan kita jangan jangan cuman sekedar berpikir kekinian, tapi yang sustainable. Saya memiliki kesepuhan atau saya ada di satu paguyuban lah begitu. Kadang kita berpikir kenapa orang tua dulu bilang itu Lembur Situ, kan begitu. Momen ayeuna jadi lembur, tapi etan ke bakal jadi situ. Ayeuna terus kan kauning kan? Sekarang sudah terlihat, sudah akan menjadi situ sebentar lagi dengan adanya SCG. Akan jadi situ. Nah, banyak hal yang bisa kita ini. Nah, tapi kalau misalnya kita, khususnya saya misalnya, bisa memberikan sebuah kontribusi pemikiran saja dan action, walaupun di situ akan menjadi situ, tapi kita create bagaimana situ itu bisa menjadi seperti Hollywood, kan begitu. Akan berdampak secara ekonomi, akan berdampak secara lingkungan, begitu. Dan ada edukasi juga, orang-orang di sana juga justru malah jauh lebih pintar, begitu. Selanjutnya masalah kesehatan. Ya, banyak sepuh-sepuh di sana, gitu kan, yang harus kita juga perhatikan lah, begitu. Kemudian juga calon-calon baby, begitu kan, apalagi yang lagi ngetren sekarang nih, gitu kan. Mama muda. Yang mengelola randa-randa. Ya kan? Nah, ini masalah kesehatan juga kan jangan dianggap kompleks, remeh. Itu kompleks itu. Nah, itulah yang menjadi concern saya. Kemudian ada hal-hal yang lain secara ekonomi, ya itu tadi banyak resources di sana dari sumber daya alamnya yang bisa kita optimalkan. Kreativitas dari SDM orang-orang Lembur Situ Baros itu memiliki nilai, mereka bisa berkarya. Mereka punya sebuah kreativitas yang cukup inovatif, gitu kan. Di sana ada yang ya bisa ngebuat produk-produk sepertinya yang bisa kita jual loh, begitu kan. Orang-orang yang pegiat-pegiat seni, ya kan, bisa banyak sekali potensi-potensi yang kita garap, begitu. Kenapa sih hanya berpikirnya hanya pendek begitu? Nah, sementara saya mencoba untuk ayo kita berpikir yang sustainable. Karena saya yakin yang namanya kepangkatan jabatan itu ada masanya, Mang. Gitu. Saya juga nggak akan mungkin jadi dewan saja, begitu. Kalau saya biidznillah waridallah saya jadi dewan, tapi bukan hanya jadi dewan saja, harus jadi wali kota, kan begitu. Target selanjutnya. Target selanjutnya. Terima kasih. Oke, untuk Baraya Dapil 2 itu yang akan, kenapa harus pilih Aman Sabri? Karena dia akan memberdayakan potensi-potensi yang ada di Dapil 2. Sekarang kita pindah ke Bang Ardi. Kenapa warga Dapil 2 Ciberem, Lembur Situ, Baros harus milih Bang Ardi? Yang pasti simpel sih kalau saya, yang boleh simpelnya kenapa? Yang pasti saya peduli terhadap masyarakat, khususnya sosial segala macam. Kenapa harus pilih saya?
ya saya bisa dipercaya untuk panjang tangan atau panjang lidahnya untuk aspirasi untuk warga masyarakat. Saya rasa simpel sih, nggak panjang lebar, nggak ini. Kenapa harus pilih saya? Ya kita punya rekam jejak yang untuk membantu masyarakat itu sudah terlalu panjang prosesnya. Mungkin bisa dilihat di apa tadi Di Facebook, di medsos saya, mangga bisa dilihat masyarakat. Saya pun tidak ingin nggak ingin meminta menyuruh, mangga tinggal dilihat apa sih sebenarnya tujuan saya itu pengen ini. Karena tujuan saya itu satu, pengen nyaah masyarakat, apapun yang masyarakat butuh pertolongan saya, baik itu secara dewan, secara pribadi, kita sudah lakukan itu, semuanya kita sudah lakukan. Kalau memang kita kasih amanah, insya Allah apapun yang dibutuhkan masyarakat, kita aspirasi bisa kita urus sampai dengan ke finishing. Oke. Itu sih Mantap. Tuh, naon deui itu Baraya Widal yang ada di Dapil 2. Sebenarnya mah dewan itu kudu anjing beres sebenarnya. Nu hiji akan mengembangkan searchingnya atau sumber daya alam manusia dan segala-galanya di sana. Yang satu akan menyalurkan apa keinginan rakyat dan apapun kebutuhan rakyat untuk sampai ke pusatnya. Naon deui? Mesti kuduaan sebenarnya mah. Dan tentunya juga memang kita mesti memiliki kapasitas kompromi. Karena tetap mohon maaf gitu Bang Ardi ya, mohon maaf. Karena kan memang kita juga ingat ada eksekutif yang memiliki anggaran eksekutif gitu kan. Nah, ketika kita tidak bisa kompromi, tidak bisa negosiasi, tidak bisa berkomunikasi, kita pun juga akan mengalami kendala-kendala. Mungkin para anggota dewan yang sekarang lagi nonton ketawa nih. Nggak segampang itu. Segampang itu gitu. Iya. Tahu kok. Memang benar nggak akan segampang itu. Tapi kembalikan lagi ke niat kita. Kita tuh mau seperti apa? Kalau kita mementingkan ego dan mementingkan mementingkan kepentingan sendiri lah. Komunitas sendiri atau partai khususnya. Kita juga punya tujuan, Partai Gerindra tujuannya jelas. Gimana caranya kita tuh bisa bermanfaat buat masyarakat. Itu. Yang tadi bahasa saya adalah sustainable, berkelanjutan. Dan saya bilang di situ kan tadi selain daripada sustainable di situ, ya juga kan kita harus betul-betul good analytical thinking di sini gitu kan. Yang bukan hanya tadi saya sudah tegaskan, kepangkatan jabatan itu ada masanya. Nggak mungkin seneng-eneng kan gitu. Tapi dalam rangka ketika kita sudah masanya kita sudah selesai begitu kan. Tapi kan ini kebijakan kalau sustainable kan akan membawakan nilai yang baik begitu. Nah, itu yang seharusnya dipikirkan juga gitu, teman-teman juga, ya saudara-saudara saya, senior-senior saya juga, ayo pikirkan dong ke depan, apa kita nggak punya anak, apa kita nantinya nggak akan punya cucu, jangan ego dengan diri kita sendiri, kan begitu. Kita belum tentu, tapi kita lihat ke depan begitu kan. Nah, ini yang harus kita jaga gitu. Itu menurut saya. Nah, makanya adanya kompromi. Karena di dalam politik itu kebanyakan kompromi. Kita tidak tahu kayak yang seolah-olah ribut. Kompromi ya. Ribut. Tahu-taunya kita ngopi bareng. Iya. Kan siapa tahu. Nah, rakyat Cina Parasea. rakyat Cina Parasea. Orang dipilah bareng. Nah, itu jangan terjadi lah, begitu kan. Tapi kita wa ma'alinal balahul mubin. Itu perintah Allah loh. Artinya Tiada kewajiban bagimu untuk berkata, berpikir, bertindak apa adanya tanpa dilebih-lebihkan dan tanpa dikurangi. Itu perintah Allah, bukan perintah orang manusia. Ini bisa ngacaletot ya. Tapi hari Allah udah bilang, mohon maaf, Tuhan Yang Maha Esa sudah bilang, Allah, wa'malinal balahul mubin. Sampaikan. Jangan ada tutup-tutup, jangan ada dusta di antara kita. Terima kasih. luar biasa. Itulah obrolan kita bersama manusia-manusia hebat ini. Gimana Dagi? Apa yang harus kita bahas? Apa yang harus kita kerjakan? Sudah semua dibahas tadi. Terakhir, di season terakhir ini, silakan akang-akang ini mempromokan diri kepada masyarakat. Mulai dari nama dan nomornya mungkin ya. Silakan. Saya kasih waktu 1 menit. Oh, berarti 30 detik. Mana Kang Aman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku semua, warga masyarakat khususnya di Bacile, Baros, Ciberem, Leputu. Saya insya Allah maju di kontestasi politik saat ini dari Partai Nasdem, partai nomor urut 5, dan saya Amanur Rahman Sabri nomor urut 12. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa menjaga apa yang memang diamanahkan oleh saudara-saudaraku semua, para kasepuhan, teman-teman, saudara-saudaraku yang ada di wilayah
Baro Ciberem dan Lembur Situ. Tidak panjang lebar, yang penting get action. Kita lakukan tanpa harus kita membuat pencitraan. Itu hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nasdem. Sip. Wah, Nasdem untung-untungan. Silakan Bang Ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Wantoro. Kebetulan kita maju dari Partai Gerindra, partainya nomor urut 2. Ingat Ardi, ingat 5 waktu. Jadi kita nomor 5. Jadi kalau udah milih Bang Ardi, ya biasa dipanggil Bang Ardi, insya Allah kita bisa menjadi dewan yang amanah, menyalurkan aspirasi untuk masyarakat sesuai apa yang masyarakat harapkan. Insya Allah kita amanah dan Partai Gerindra akan selalu ada di masyarakat. Gerindra. Mantap, luar biasa. Oke, Baraya. Dalam mau diteruskan mah itu. Kudu tika subuh mah. Seperti yang sering saya bilang, kasihan kamera saya. Soalnya itu aja punyanya, nggak punya lagi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Untuk kalian yang mau siapa lagi yang kita undang di sini, para caleg-caleg baru itu, silakan tulis di komentar ya. Jadi kita uji semua apa sih maksud dan tujuan mereka dalam mengikuti kontestasi perpolitikan tahun 2024 ini. Oke? Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Kujang Group, Dewa Konsultan, World Gallery Manakara, TR Record, GRT Variasi, Angkringan Seblak Keramat, dan Butik Ban. Ya, banyaknya Banyak. support nah. Wah, sponsor. Tapi ya perusahaan Widal Unggul. Jadi cuma ada duit. Mere doa. Tidak lupa juga acara ini Baraya Widal Podcast tersenggala atas kerjasama dari Widal Kreatif Media bersama Lucky Kamera. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi di narasumber atau bintang tamu atau manusia-manusia hebat berikutnya yang dari Sukabumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Widal.